Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman di channel Math Solution. Dalam pembahasan video saya kali ini teman-teman, ya saya akan melanjutkan pembahasan latihan soal yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Dalam pembahasan video saya sebelumnya sudah saya bahas bagian A, sekarang kita lanjut nih bagian yang B. Ya, kita coba jawab bagian yang B. Oke. Yang ditanyakan adalah bagaimana bentuk grafik fungsinya itu ya. Disuruh gambarkanlah grafik fungsinya. Oke. Di sini dari suatu fungsinya fx sama dengan x kuadrat dikurang x dikurang 5. Nah, langkahnya kembali lagi seperti sebelumnya teman-teman. Ya, langkahnya adalah mungkin saya tulis dulu langkah demi langkah ya, gitu ya. Langkah-langkah. Oke, yang pertama, tentukan dulu titik potongnya ya. Mungkin jangan pakai A lagi, sorry. Pakai satu saja. Gunakan tipot, jadi titik potong, sumbu, sebes saja, sumbu X. Kalau dipakai sumbu X, maka nanti Y-nya yang 0. Gitu ya teman-teman. Nah, kita cari kalau Y-nya 0, maka si fungsi ini saya jadikan 0. Artinya apa? X kuadrat dikurangi X dikurangi 5. Kita jadikan sama dengan 0. Nah, kita cari bagaimana titik potongnya terhadap sumbu X ini. Nah, cari X1 dan X2-nya dengan menggunakan rumus kecap. Biasanya rumus kecap ya, rumus ABC. Ya, min B rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan 2A. Nah, sekarang B-nya di sini minus 1, berarti jadinya positif 1. Ya, positif 1 teman-teman. Sorry. 1 ditambah kurang akar. Kemudian B kuadrat. B-nya adalah 1, berarti 1 saja. Dikurangi dengan 4 kali A kali C. Ya, 4 kali A, A-nya 1, C-nya negatif 5, berarti jadi positif. 4 kali 5, 20. Oke, langsung 20 ya. Dibagi dengan 2 kali 1, 2. Nah, sekarang untuk X1-nya sama dengan 1 ditambah akar 2, 1 dibagi 2. Nah, sedangkan X2-nya sama dengan 1 dikurang akar 2, 1 dibagi 2. Nah, artinya titik potongnya nanti, ya, titik potongnya saya tulis dulu gini. Nanti melalui titik potongnya 0, sorry bukan 0. 1 ditambah akar 21 per 2,0 dan 1 kurang akar 21 bagi 2,0. Nah, ini titik potongnya nanti teman-teman. Langkah selanjutnya kita cari dengan menggunakan titik potong ya, tipot sumbu Y. SB saja, SB Y. Sumbu Y berarti X-nya yang 0. Nah, kalau dari sini yang kedua ini dari persamaan kuadrat ya, Y-nya langsung kita ambil nilai Y-nya adalah min 5. Karena kalau saya ganti X-nya 0, 0 kuadrat dikurangi dengan ya 0, baru dikurangi lagi 5. Hasilnya minus 5. Nah, nanti diperoleh titik potongnya untuk sumbu Y adalah 0,-5. Ya, pahamnya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya yang ketiga, cari titik puncak ya. Titik puncak. Nah, cara mencari titik puncak rumusnya dengan P kurung min B per ya, 2A, min D per 4A. Biasanya disingkat ini adalah P-nya ya X0, Y0. Biasanya begitu teman-teman. Nah, kita cari X0 sama dengan min B per 2A. Karena B-nya min 1, berarti 1 nih. 1 per 2. Karena A-nya kan 1 ya. Jadi 2 kali 1, 2. Oke, Y0-nya. Y0 sama dengan
Nah, di sini Y0 ini adalah kan min D. D-nya yang kita peroleh 21. Jadi min 21 bagi 4A. 4 kali 1. Berarti 4 saja ya. Nah, ini kalau kita hitung berapa ya? Sekitar 5,25 ya. Minus 5,25. Nah, nanti titik potongnya di sini ini bisa juga nih 0,5 ya. Nah, titik potong atau titik puncak. Titik puncaknya didapat 0,5 dan ya minus 5,25 ya. Nah, langkah selanjutnya kita gambar grafiknya teman-teman ya. Ya, mungkin kalau dibuat dalam bentuk grafiknya, nah kita sudah buat seperti ini teman-teman jadinya ya. Nah, kalau kita gunakan di titik-titiknya itu di mana X1 Y1-nya ini kan. Nah, kalau ini kan pasti berada di sekitar 1 koma ya. 2, 3, sekitar 3 koma ya. Ya, sekitar 2 koma, mungkin sekitar letaknya itu di sini. Ya, untuk titik potong terhadap sumbu X-nya. Ya, berarti dia di sini. Untuk yang ini. Yang ini, yang negatif itu dia berada di kurang dari 2 sedikit, mungkin di sini dia. Nah, nanti di sini letak titik potongnya nanti teman-teman. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, ya dimana tadi ya 0, min 5. X-nya yang 0, Y-nya min 5, berarti di sini. Oke, kemudian puncak. Puncaknya adalah 0,5, berarti setengah, mungkin sekitar di sini. Ya, kemudian min 5,25 ya. Berarti mungkin sekitar setengah sini. Ya, sekitar di sini. Nah, kalau kita buat tarik garis kurva dari sini ke sini, ya seperti ini teman-teman. Ya. Oke, jadi kurvanya bentuknya seperti ini. Oke, mungkin kita lanjut lagi bagian ke C ya. Mungkin D nanti sebagai tugas ya. Oke, sebagai bagian C mungkin saya coba lagi cari. Nanti di crop aja teman-teman kalau mau. Oke, bagian C. Nah, caranya ini angkanya tetap hampir sama seperti yang tadi ya. Nah, di mana fx-nya ya fx itu min x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4. Oke, kita bentuk lagi titik potongnya, tipot terhadap sumbu x. Berarti y-nya yang 0. Nah, si fungsi ini jadinya min x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4 sama dengan 0. Gunakan langkah mencari x1, 2 dengan rumus min b tambah kurang akar ya b kuadrat kurang 4ac dibagi dengan 2a. Oke, x1 2-nya itu dengan menggunakan rumus ini, maka masukkan b-nya adalah 3. Karena dia negatif ketemu negatif ya. 3 tambah kurang akar b kuadrat berarti 9. Karena biar negatif kalau dikuadratkan tetap positif ya, karena pangkat 2. Dikurangi 4 kali A kali C. A-nya negatif 1 berarti jadi plus. Ya, 4 kali 1 4, 4 kali 4 16. Tambah 16. Ya, dibagi dengan 2 kali min 1 ya. Min 1 berarti min 2 nanti ya. Oke, kalau kita sederhanakan lagi 3 tambah kurang akar 25 ya. Saya cek dulu ya 25 ya. Oke, bagi dengan minus 2. Nah, langkahnya lagi mencari X1-nya. Ya, X1-nya itu berapa ya? 3 ditambah dengan 5. Baru bagi dengan min 2. Hasilnya min 4. Oke, X2-nya 3 dikurangi 5 bagi min 2. Ya, min 2 hasilnya min 1 ya, 1. Oke, jawabannya ini. Nah, langkah
Ya, saya ulangi sedikit teman-teman. Langkah selanjutnya untuk langkah kedua, mencari tipot ya, titik potong sumbu Y. Ya, kalau titik potong sumbu Y X-nya yang 0. Berarti kurvanya Y sama dengan min 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 ditambah 4. Berarti nanti Y-nya adalah 4. Nah, nanti titik potongnya ini, oh ya, saya lupa. Saya masukkan lagi di sini untuk titik potongnya terhadap sumbu X itu ya, yang di sini. Ya, titik potongnya ini menjadi min 4,0. Yang ini 1,0. Sedangkan yang ini titik potong terhadap sumbu Y yang X-nya 0 berarti 0,4. Nah, langkah selanjutnya kita gunakan lagi titik potong. Apa ya? Kita cari lagi menggunakan rumus titik puncak ya. Puncak ketiga. Puncak ya, gunakan rumus ya pastinya X0 dan Y0 ya. Hafal ya teman-teman. Nah, mencari X0 itu rumusnya B per min B per 2A. Nah, hasilnya karena B-nya di sini adalah negatif 3 berarti 3. 3 dibagi A-nya min 1 berarti negatif 2 ya. Negatif 2 atau min 3 per 2. Nah, Y0-nya adalah min D per 4 kali A. Nah, karena A-nya di sini negatif, ketemu negatif jadinya positif. Diskriminan yang kita dapat tadi adalah 25. Berarti 25 dibagi 4. Oke, ini sekitar 6 ya. 6,25. Oke. Kalau min 3 ini, min 3 per 2 itu sekitar berapa ya? Min 1,5. Oke, maka titik puncaknya di sini P-nya adalah min 1,5 dan 6,25. Oke, kita buat dalam bentuk grafiknya ya. Grafik di 4 langkah di sini ya. Oke, grafiknya ya kita buat titik-titiknya ya, kita hubungkan di mana ini min 4,0 itu titik potongnya min 4,0, X-nya min 4 di sini dan 1,0 di sini. Nah, terus puncaknya, bukan puncak, titik potong terhadap sumbu Y-nya 0,4, X-nya 0, Y-nya 4, berarti di sini. Kemudian puncaknya min 1,5, berarti sekitar tengahnya di sini ya. Dan dari ke atas 6,25. Ini di atas berarti ya. Ini 5, ini 6 mungkin di sini. Berarti sekitar di sini lah, ini kan 6 ya. Ini anggap di sini 6, berarti sekitar di sini. Nah, kita buat gambar grafiknya, modelnya seperti ini. Oke. Mungkin ini agak ya graf kurvanya. Ya, modelnya begini teman-teman. Kenapa kurvanya dari ke bawah? Ditahu ya karena nilai A-nya yang ya kurang dari 0. Ya kan dia min 1 nih A-nya di sini kan. Kemudian dia berada di sebelah kiri ya, kanan. Di sebelah kiri berarti B-nya nanti adalah kurang dari 0. Oke. Dan diskriminannya lebih besar 0 berarti memotong di 2 titik. Nah, nilai C-nya kenapa dia positif? Karena dia lari ke atas dan memotong sumbunya di positif. Ya, karena Y-nya 4, maka C-nya lebih besar 0. Gitu teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini pembahasan saya nomor 5 bagian C-nya teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Untuk bagian D-nya saya simpan sebagai latihan bagi teman-teman ya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini saya akhiri ya. Jangan lupa standby terus teman-teman di channel saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.